Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Soleh, nomor NPM 1901011103 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi-materi dalam fikih munakahat sebagai ujian akhir semester mata kuliah fikih munakahat dengan materi, yaitu materinya adalah yang pertama walimatul urs, kemudian hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga, kemudian yang ketiga selanjutnya hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, selanjutnya yang keempat nafkah, kiswah dan tempat tinggal bersama, kemudian yang kelima yaitu kedudukan harta dalam pernikahan, kemudian yang selanjutnya adalah hukum menikahi wanita yang pernah berzina, dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang perjanjian pernikahan. Baiklah, untuk selanjutnya selamat menyaksikan. Baik, materi yang pertama yaitu tentang walimatul urs. Walimatul urs secara pengertian dari bahasa Arab kata walimah, artinya yaitu kumpul, berkumpul. Karena ada sebab suami dan istri berkumpul. Artinya kedua mempelai pengantin ini membuat acara resepsi pernikahannya dengan menghidangkan makanan sebagai pesta perkawinan kepada para tamu undangan. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur bahasa Arab, seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini adalah bentuk jamuan dalam perkawinan sebagai bentuk perkenalan bahwa sudah menikah dan perhelatan, karena agar pernikahannya dikenal dan dikenal secara luas oleh masyarakat, dan sebagai bentuk rasa syukur mensyukuri nikmat sudah menikah, maka diadakanlah bentuk syukuran dengan menghidangkan makanan. Sebagai memperjelas materi walimatul urs ini, maka hukum mengadakan walimatul urs ini adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah, namun apabila kita sebagai muslim mendapat undangan walimatul urs, maka hukum kita menghadiri undangan yaitu fardu ain, kecuali apabila walimatul urs itu acaranya banyak mengandung mudorotnya dan yang dihidangkan adalah makanan yang tidak baik, seperti sebagai contoh adalah minuman keras. Apabila makanan tersebut halal dan thoyyib, maka kita sangatlah wajib untuk datang menghadiri pesta saudara kita tersebut. Baik, materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri, begitupun hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Tentu yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh kita dari orang lain yang diberikan kepada kita, karena itu adalah hak kita. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita berikan terhadap orang lain. Maka secara jelas adalah hak adalah kekuasaan seseorang untuk
melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus kita tunaikan karena itu adalah kewajiban kita. Kewajiban suami adalah yaitu melaksanakan segala hak yang dimiliki istrinya, kita harus memenuhinya. Dan kewajiban istri adalah yaitu melayani suaminya dengan baik. Begitu juga tentang pengertian hak suami tadi itu. Hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari istrinya dengan baik. Adalah semua permintaan suaminya, yaitu selama dalam tapi sang suami itu harus memperlakukan istrinya atau meminta sesuatu dari istrinya yaitu dengan cara yang baik dan dengan cara yang thayyib. Hubungan dari pernikahan ini tadi, maka tumbuhlah hubungan antara suami istri yaitu hak dan kewajiban yang masing-masingnya harus saling memenuhi. Sebagai contoh hak suami, pertama hak suami yaitu merupakan kewajiban bagi istri. Sebaliknya, kewajiban suami yaitu adalah memenuhi hak istrinya. Pertama, kewajiban suami terhadap istrinya. Sudah tentu yang pertama adalah yang bersifat materi, yaitu memenuhi nafkahnya. Setiap hari suami harus berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istrinya, dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian kewajiban yang bersifat bukan materi, yaitu ya sebagai kebutuhan setiap insan ya, yaitu menggauli istrinya dengan baik dan patut dengan cara-cara yang patut dengan koridor-koridor yang telah sesuai Allah perintahkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 19. Pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi bila mana kita menyukai sesuatu sesuatu yang kita sukai itu tidak dihendaki oleh Allah, karena bisa jadi sesuatu yang kita sukai itu adalah belum baik atau belum baik bagi diri kita, karena Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk hambanya. Kemudian menggauli dengan cara yang baik sudah, maka selanjutnya suami seharusnya adalah wajib mewujudkan kehidupan pernikahan yang harmonis yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya sebagai pelindung bagi istrinya. Sebagai dalil yaitu Quran surat Ar-Rum, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dari menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kita harus mendidik istri kita dengan baik. Mendidik istri kita yang baik dan mengajari sikap dan bagaimana berperilaku, pokoknya kita harus menjaga kehormatan istri kita, menjaga agar istri kita tetap menjadi wanita yang solehah. Kewajiban istri yaitu yang pertama tentunya yaitu menggauli suami secara layak dan kodratnya, melayani suami dengan baik, karena bagi istri ini adalah perintah untuknya yang harus dijalani dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, berperan sebagai istri yang baik dan ibu rumah tangga yang baik. Yang ketiga yaitu selalu taat dan patuh terhadap perintah suaminya selama suami tersebut dalam koridor perintah yang baik dan tidak menyuruh kepada melakukan perbuatan maksiat. Karena sejatinya istri adalah harus bersikap sebagai perempuan yang solihah, yang taat kepada Allah, patuh juga kepada suaminya. Karena
Allah telah memelihara mereka apabila mereka menjadi istri yang solehah. Allah akan menjauhkan mereka dari segala sesuatu dan memberikan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai istri maka harus pandai mengambil hati suami, baik bisa dengan cara masakannya yang enak. Kemudian istri ya sudah mengatur rumah tangga, harus mengatur rumah tangga, menghormati suami, bersikap sopan, lemah lembut, selalu senyum kepada suami, tidak mempersulit suami apabila kesulitan dalam mencari ekonomi. Kemudian selalu ridho dan bersyukur terhadap apa yang diberikan suami kepadanya. Dan karena suami mungkin mengalami masa-masa yang sulit dalam mencari nafkah, maka sebagai istri tentunya ia harus bijak dalam mengatur keuangan. Dan apabila ia bisa menabung untuk keperluan rumah tangganya, maka itu adalah sangat-sangat istri yang sangat-sangat solehah, dan itu baik sekali bagi kelangsungan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Oke, baik. Materi yang keempat yaitu materi tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Dalam berumah tangga, konsepnya adalah indah. Rumah tangga adalah indah. Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, tentu ini adalah indah dan sebuah keharmonisan. Namun di dalamnya ketika suami memberi nafkah, pada umumnya sang suami pasti tidak memberikan secara cukup, namun ia pasti memberikan lebih terhadap istrinya. Adapun apabila terjadi suami ada yang pelit, menurut ilmu fikih maka para ulama diserahkan kepada yang berwenang, yaitu para hakim, untuk memaksa sang suami mengeluarkan nafkahnya tidak banyak-banyak, hanya untuk sebatas cukup untuk makan dan kebutuhan pakaian saja. Apabila sang suami tidak mau, maka ia harus menceraikan istrinya. Karena nafkah sejatinya tidak hanya cukup untuk makan, tapi kebutuhan yang lain pun pasti kalau suami itu mengerti dan bertanggung jawab, ia akan memenuhinya. Dan juga tempat tinggal yang layak, karena suami sudah pasti mengerti. Ia tentu sosok yang bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya, mengingat istri sudah melakukan tugasnya dengan baik di rumah, mengurus rumah dan menjadi ibu rumah tangga. Suami istri tentunya memandang ini semua tugas-tugasnya sebagai keutamaan mereka dalam pernikahan sebagai ibadah. Sebagai contoh, istri diberi uang belanja secara lebih tanpa disadari, ia selalu menabung, sehingga dalam masa suaminya mengalami kesulitan, maka tiba-tiba sang istri datang sebagai penolong. Ia memiliki uang tabungan. Masya Allah, ini sungguh indah. Oke, baik. Materi yang kelima yaitu materi tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Kita ketika menikah pasti akan menjadi orang tua. Kita harus memahami tentang kedudukan harta, dan kita telah mempelajarinya ketika kita sedang menjadi anak. Karena harta dari orang tua itu, apabila orang tuanya masih hidup dan memberikan kepada kita, maka itu disebut sebagai hibah. Ketika membagi orang tua, maka harus berlaku dengan adil agar tidak ada kecemburuan antara anak satu sama lain. Apabila orang tuanya sudah meninggal, maka pembagian itu disebut sebagai waris atau yang kita kenal dengan warisan. Apabila warisan orang tua membaginya ketika masih hidup, maka ini disebut dengan wasiat. Wasiat itu harus ditunaikan mengikut bagaimana pendapat dari para ulama. Jika wasiatnya tidak baik atau hal yang tidak baik, maka boleh tidak dituruti. Selanjutnya materi yang keenam yaitu menikahi orang yang berzina adalah boleh.
Karena orang yang berzina itu mungkin disebabkan ia terpleset dan mungkin kurangnya ilmu bagi dia, dan dia adalah orang yang telah bertaubat. Karena orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa, karena Allah telah mengampuninya apabila ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Apabila Anda menikahinya, maka muliakanlah dia dan jagalah dia dan tutupi segala aibnya, dan ini akan menjadi keutamaan yang besar bagi Anda. Kemudian apabila Anda menjaga aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibmu kelak di akhirat. Maka apabila Anda telah berzina, maka bertaubatlah saja, karena pintu maaf Allah sangatlah luas. Allah Maha Pengampun. Selanjutnya materi yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tentang perjanjian dalam pernikahan. Dalam pernikahan, ketika melakukan sebuah perjanjian, maka itu adalah hal yang harus dipatuhi satu sama lain. Sebagai contoh, ketika menikah, sang istri ingin tinggal bersama ibunya untuk menjaga ibunya, dan suami menyetujuinya. Dan kemudian setelah menikah, suami berbalik pikiran, ia ingin mengajaknya ke rumahnya, dan sang istri tidak mau, dan ia pun berhak menceraikan suaminya tersebut karena suaminya tidak menepati janjinya. Maka suami istri, ketika Anda telah berjanji satu sama lain, maka harus dipatuhi. Maka dari itu kita sebagai suami haruslah hendak menepati segala janji yang kita berikan kepada istri maupun kepada keluarga istri ketika kita sudah menikah. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan mengenai materi-materi dalam fikih munakahat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal akhir wabillahi taufik wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.